Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang disebut dengan mandi di sini adalah mandi wajib, yaitu membasuh air ke seluruh tubuh dan disertai dengan niat mengangkat hadas besar. Itu mandi yang dimaksudkan di sini. Salah satun tasyriku fihar rijalu wan nisa'u. 3 di antaranya terjadi pada laki-laki, wan nisa'u, dan juga terjadi pada perempuan. Wahyal tiqa'ul khitanaini. Yang pertama adalah bersetubuh atau bersenggama, baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Yang kedua, wa inzalul mani, keluar mani, walaupun dilakukan tanpa bersenggama, walaupun keluarnya secara sadar maupun tidak sadar, seperti mimpi, ataupun dipaksa, ataupun dilakukan dengan sukarela. Maka kalau keluar mani, hukumnya wajib untuk mandi. Yang ketiga adalah mati, wal mautu. Jadi kalau mati, orang Islam yang mati, maka fardu kifayah atas muslimin yang masih hidup untuk memandikannya. Jadi kalau fardu kifayah itu tidak semua, kalau sudah mewakili beberapa orang, maka terlepas semua muslimin yang lain. Jadi kecuali orang muslim atau orang Islam yang meninggal tersebut adalah orang yang syahid, maka tidak wajib dimandikan. Kemudian wasalah satun takhtassu bihan nisa'u. Dan 3 dikhususkan wajib mandi pada perempuan. Ini cuma terjadi pada perempuan. Yang pertama adalah wahiyal haidu. Yang pertama adalah haid, keluar haid. Jadi kalau sudah terhenti haidnya, maka wajib hukumnya untuk mandi, mengangkat hadas besar. Tetapi kalau darah haidnya masih ada, maka haram hukumnya untuk mandi hadas besar. Karena itu dianggap mempermainkan ibadah. Mandi wajib ini ibadah. Jadi kalau kita permainkan, maka hukumnya adalah haram. Sama seperti seseorang salat main-main, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Karena ibadah tidak boleh dipermainkan. Kemudian wan nifasu. Wan nifasu, nifas. Jadi setelah nifasnya terhenti, maka wajib hukumnya untuk mandi. Dan yang terakhir adalah wal wiladatu, melahirkan. Melahirkan wajib mandi, baik melahirkan secara normal ataupun operasi sesar. Kemudian baik lahir secara melahirkan bayi ataupun bakal bayi atau istilahnya keguguran, itu wajib hukumnya untuk mandi. Bagi yang memiliki hadas besar lebih daripada 1, misalkan seseorang itu ada haid atau nifas kemudian melahirkan, itu cukup mandi dengan sekali mandi. Ataupun orang belum mandi daripada bersih daripada haid, bersenggama, itu wajib hukumnya mandinya cuma sekali. Cuman kalau haid kemudian bersenggama, itu ada hukum lain. Jadi haram hukumnya bersenggama kalau masih belum mandi wajib dari haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Fardu mandi ada 3. Yang pertama adalah an-niyatu. Niat itu yang melintas di dalam hati.
Jadi itu hukumnya wajib. Sedangkan mengucap niat dengan lisan hukumnya adalah sunat. Niatnya, aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua adalah menghilangkan najis apabila ada anggota tubuh kita terkena najis. Jadi pada dasarnya air itu tidak bisa menghilangkan najis sekaligus hadas. Maka bersihkan dulu, sucikan dulu najisnya, kemudian baru kita mandi untuk mengangkat hadas besar. Begitu juga pada hadas kecil. Misalkan tangan kita, salah satu anggota wudu terkena najis, kemudian kita ingin membasuh tangan dalam berwudu, maka itu tidak boleh karena masih ada najis. Maka sucikan dulu najisnya, baru boleh kita basuh tangan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ilal jami'i asyri wal basyarati. Yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, jadi katanya mengalir. Kata-katanya adalah mengalirkan air. Jadi tidak boleh menyapu. Misalkan kita taruh air dalam sebuah kain, kemudian kita lap. Nah, itu tidak bisa. Itu bukan mandi namanya. Kemudian wasunanuhu khamsatu asya. Kemudian yang sunat dalam mandi itu ada 5. Yang pertama adalah membaca basmalah, tasmiyatu, baca basmalah. Yang kedua, wal wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi. Yang ketiga, wa imraru yadi ala jasadi. Yang ketiga adalah menjalarkan atau menggosok tangan ke seluruh badan. Itu hukumnya sunat. Kemudian wal muwalatu, mualat artinya tidak ada selang, langsung dibasuh antara satu langsung tidak ada jarak atau antara ketika kita mandi. Misalkan udah basuh, udah mengalirkan air, kemudian kita santai-santai baru mandi lagi, itu namanya tidak mualah. Dan hukum mualah ini adalah sunat. Misalkan cuci kaki dulu, baru nanti tangan, kemudian kepala, kemudian itu tidak mualah. Jadi sekali mandi itu dari atas ya, mestinya kita basuh harus berurutan, mulai dari kepala, kemudian bagian depan sebelah kanan badan, kemudian belakang kanan badan, kemudian bagian kiri ya, dan seterusnya. Maka di sini yang kelimanya adalah wataqdimu, mendahulukan yumna, kanan, alal isra, mendahulukan anggota sebelah kanan, baru selanjutnya dilanjutkan dengan anggota kiri. Misalkan seperti tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Nah, itu adalah hal-hal yang disunatkan dalam mandi. Kemudian kita juga dihindari untuk berbicara. Kemudian air yang kita gunakan itu harus hemat ya, jangan dibuang-buang. Kemudian sama seperti wudu, juga sebenarnya mandi itu juga disunatkan untuk membasuh 3 kali basuhan. Bukan 5 kali atau 10 kali, itu malah makruh hukumnya. Jadi yang disunatkan 3 kali basuhan. Yang dikatakan basuhan 3 kali itu sempurna dari ujung rambut ke ujung kepala, itu namanya 1 kali basuhan sempurna. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, kemudian menghindari berbicara. Kemudian membaca doa juga setelah mandi, kita juga dianjurkan membaca doa.
Doanya bagaimana? Sama seperti doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu yang kita bacakan setelah mandi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunatkan ada 17. Ghuslul Jumati, mandi ketika mau hari Jumat atau mau berangkat ke salat Jumat. Wa'idaini, mandi orang yang melakukan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian wal istisqa'i, mandi kepada orang yang mau melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Kemudian wa khusufi, mandi ketika hendak melakukan salat gerhana bulan. Wal kusufi, dan juga gerhana matahari. Wa ghuslu min ghuslil maiti, kemudian sunat juga mandi karena sudah memandikan mayit. Wal kafiri idza aslama, mandi orang yang kafir ketika sudah masuk Islam atau mualaf. Kemudian wal majnuni wal mughna ala idza afaqa, mandi orang yang gila, majnun, dan juga orang yang kena penyakit yang menjijikkan dan penyakit yang berat apabila sudah sembuh dari dua hal tersebut, gila, kemudian dari penyakit. Ketika sudah sembuh, maka sunat hukumnya untuk mandi. Kemudian wa ghuslu indal ihram, mandi ketika hendak melakukan ihram. Wa dukhulul makkah, ketika mau masuk kota Mekah. Kemudian walil wukufi di Arafah, wukuf di Arafah. Kemudian walil mabiti bimuzdalifata walizamyil jimari salasati. Kemudian mandi ketika mau menginap di Muzdalifah, kemudian mau melempar jumrah. Jumrah ini yang dilakukan di tasyrik ya. Kemudian walil tawafi, mau tawaf. Walis sa'ir walidukhulil madinati, kemudian mau masuk kota Madinah Rasulullah SAW. Hukum bagi kita adalah sunat mandi. Wallahu a'lam.